Assalamualaikum. Ini hari saya mau cerita persiapan atau menyambut bulan suci Ramadan zaman dulu saat saya masih kecil, sekitar akhir tahun 1960-an. Sebagaimana diketahui, Tanah Abang itu kampung yang boleh dibilang pol, semuanya beragama Islam. Semua nyambut puasa, semua nyambut Ramadan dengan sukacita. Kita bisa bayangin zaman dulu jalanan cuma satu jalur dari Tanah Abang sampai Karet. Kemudian kalau saat-saat itu 60-an, kampung-kampung gang kita itu masih dari tanah. Lebarnya kira-kira ukuran sebeca. Biasanya tuh saat kita mau puasa, orang tua kita minta kita mandi pakai merang. Kalau sekarang sampo, nggak ada merang lagi, sampai bersih. Kemudian siap-siap sholat maghrib sebelum terawih pertama. Anak-anak itu saat itu demen kalau sholat tarawihnya jauh-jauh yang rame-rame, misalnya di Masjid Jami Al Makmur, di Masjid At-Taqwa. Pada saat itu sukacita itu lantaran kita bareng-bareng temen. Emang dari dulu ya, biar diketahui, anak-anak kecil tuh demen bercanda, temen saling goda di masjid. Ada satu dua masjid yang ketat, anak-anak kecil di belakang, tapi ada satu dua yang bandel, nyelak-nyelak, bercanda-bercanda, diseret lagi, diteng-teng lagi ke belakang. Kalau nggak salah itu di Masjid Al Makmur ada yang kita panggil propos, Kang Prekse, Kang Ngatur, anak-anak yang bandel. Nah, pulang dari terawih kita keliling tuh pasar, karena kaki lima di pasar Tanah Abang tuh adanya malam pakai lampu petromak. Saat itu ya cuman timbang keliling-keliling, ya kalau buat duit jajan kalau ada yang dagang makanan yang sesuai duit kita. Baru deh kita balik ke rumah masing-masing, tapi masih ngumpul di langgar, di musola kecil. Buat kita yang demen di musola biasanya tiduran, atau kalau kita ngaji habis terawih itu ya ada juga yang ngajar. Kalau gitu kita ketiduran, kiri-kiri jam 3 kita dicariin deh temannya kita sama babi kita sama bang kita, suruh sahur. Saat puasa, buat anak-anak yang nggak sahur, yang nggak puasa, itu saya rasain sore, jelang sekitaran jam 5 sore mau maghrib, kita nggak boleh masuk ruangan yang banyak makanannya. Saya ingat betul tuh, kita kadang-kadang nangis, ya Allah bakal dapat makanan sisa. Abang-abang kita yang gede puasa, kitanya kagak. Nah, di situ kita tekad, besok gua puasa, makanannya sisa. Kalau yang puasa kan enak. Alhasil kita besok puasanya kadang-kadang akalan, sehari bisa 10 kali keluar masuk kamar mandi, siram pala, ya enggak, atau kelanggar deh ke musola. Kita main air juga di ruang wudhu, kan pakai gulem yang enggak, kita cibak-cibak aja, cuman nggak boleh dalam, bagian luar beranda kena basah ya. Begitulah kira-kira anak-anak zaman dulu kalau siap puasa segera. Zaman sekarang ada yang pawai obor, ada yang masak bodoh,
ada yang nggak siap-siap. Wallahu a'lam bishawab. Ini sih sekedar cerita orang Tenabang, anak Tenabang tahun 1960-an ketika masih kecil. Tahun berganti, zaman berubah, barangkali ada perubahan-perubahan dalam gaya hidup, cara menghadapi puasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.